Ya, saudara-saudara, mari kita belajar lagi tentang Maria. Tentang penampakan Bunda Maria, di Gua Dalope. Setiap tanggal 12 Desember umat Katolik di benua Amerika memperingati peristiwa penampakan Bunda Maria kepada seorang petani dari suku Indian. Hari ini 12 Desember 2021. Peristiwa penampakan Bunda Maria di Guadalupe genap berusia 490 tahun. Banyak keajaiban dan peristiwa penyembuhan yang dikaitkan dengan Maria Guadalupe. Setiap tahun antara 18 sampai 20 juta peziarah mengunjungi Basilika Guadalupe, membuat tempat ini sebagai gereja yang paling banyak dikunjungi orang. Secara keseluruhan, ada 26 paus yang secara resmi menghormati Bunda Maria dari Guadalupe. Yohanes Paulus II mengunjungi Basilika Guadalupe sebanyak 4 kali. Pertama pada kunjungan pertama di luar Roma sebagai paus tahun 1979, kemudian tahun 1990, 1999 dan 2002. Tahun 1999, Paus Yohanes Paulus II pada misa Maria di Basilika Bunda Maria dari Guadalupe mengumumkan tanggal 12 Desember sebagai hari suci secara liturgis untuk benua Amerika. Paus Franciscus adalah paus terakhir yang mengunjungi Basilika Guadalupe pada tanggal 13 Februari 2016. Bunda dari Guadalupe. Pada 1531, Bunda Maria menempatkan diri kepada seorang penduduk asli Tepeyac di sebuah bukit bagian barat laut kota Meksiko. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Maria perawan suci, ibu dari Allah yang benar. Karenanya kita hidup, pencipta segala sesuatu, Tuhan atas langit dan bumi. Bunda Maria minta agar didirikan gereja di atas tempat penampakan. Tidak lengkap tentang peristiwa penampakan Bunda Maria Guadalupe tertulis dalam dokumen Nikon Mopohua dalam bahasa Nahua, bahasa asli suku Aztec. Karya sarjana Indian bernama Antonio Valerio sekitar abad ke-16. Berikut ini adalah kronologi peristiwa penampakan Bunda Maria dari Guadalupe seperti oleh Simon Leia. Penampakan pertama. Pada hari Sabtu dalam perjalanan menuju gereja untuk mengikuti pelajaran katekismus, ketika mencapai kaki bukit Tepeyac, seorang Indian bernama Juan Diego dari Cuatitlan mendengar nyanyian dari atas bukit, mirip nyanyian burung-burung yang merdu. Sesekali suara itu hilang. Suara itu sangat merdu, melebihi suara burung coyototoloti dan tinisakan atau burung bersuara merdu lainnya. Juan Diego berhenti memandang dan berkata dalam hatinya, benarkah saya mendengar suara ini? Jangan-jangan saya mimpi. Apakah saya sadar? Di manakah saya? Barangkali sekarang saya di Firdaus seperti diceritakan orang tua kepada kita. Barangkali karena saya di surga. Maka sekarang saya di surga. Dia memandang ke timur di puncak bukit. Darman datang merdu suara surga. Kemudian berhenti, yang ada hanya ketenangan. Dia kemudian mendengar suara menyapa, Juan Diego itu. Dia mendaki bukit untuk melihat sumber suara. Di puncak bukit, dia melihat seorang perempuan berbicara dan memanggilnya. Dia amat takjub akan keagungan manusia itu. Pakaiannya bersinar bagai matahari. Sinar gemilang itu menembus karang terjal yang menjadi tumpuan kakinya, mirip gelang kaki yang terkuat dari batu mulia, dan bumi tampak berkilau bagaikan pelangi. Rumput mesquite, nopales, dan rumput liar lainnya yang tumbuh di sana tampak bagaikan jamrud. Daun-daun berwarna biru kejauhan seperti batu virus
dan berkilauan bagaikan emas. Dia merunduk di hadapan wanita itu dan mendengar ucapan wanita yang lembut dan sopan. Perempuan itu berkata kepadanya, "Ketahuilah dan pahamilah dengan baik. Kamu adalah anak yang paling bersahaja, bahwa aku adalah Maria Perawan Suci, ibu dari Allah yang benar, baginya yang hidup, pencipta segala sesuatu, Tuhan atas langit dan bumi. Saya berharap bahwa sebuah gereja didirikan di sini secepatnya, karena di sanalah saya akan menunjukkan dan memberikan segala cinta, kasih, pertolongan, dan perlindungan. Karena akulah ibumu yang penuh kasih kepadamu dan kepada semua orang di tempat ini, dan semua orang yang mencintaiku, yang memohon dan mencurahkan isi hatinya." Diego merunduk lalu berkata, "Bundaku, saya akan menurut pesanmu. Sekarang saya harus jadi bagian dari dirimu. Saya hambamu yang hina." Lalu dia merunduk dan berbalik untuk pergi melalui jalan besar menuju kota Meksiko. Penampakan kedua. Setelah sampai di kota, dia langsung menuju ke istana Uskup Juan de Jumarga. Bapak Uskup berkomentar singkat, "Kamu akan kembali anakku, dan saya akan mendengar kamu lagi dengan senang hati. Saya akan pertimbangkan dari awal dan saya akan menyatakan pendapat saya tentang hasad dan keinginanku untuk datang kemari." Dia pergi dan tampak sedih karena pesannya tidak digubris. Dia kembali pada hari yang sama, lalu ke puncak bukit bertemu Bunda Maria yang sedang menunggunya. Di titik yang sama di mana dia melihatnya pertama kali. Melihat perempuan itu, dia tak berdaya, lalu berkata, "Bunda, saya pergi di kemana kamu mengutus saya agar menurut perintahmu, dan supaya saya masuk gereja masuk meja kerja Bapak Uskup. Saya menemunya dan menyampaikan pesanmu sebagaimana yang telah kamu perintahkan. Dia menerima saya dengan penuh kebajikan dan mendengar dengan saksama. Tetapi ketika dia menjawab, tampaknya dia tidak mempercayai saya." Bunda Maria menjawab, "Dengarlah, hai anakku yang terkecil. Kamu harus paham bahwa saya memiliki banyak pelayan dan pesan. Kepada siapa saya harus mempercayakan pesanku untuk dibawa. Dan dengan hati saya perintahkan pergi besok menemui Bapak Uskup dan katakan sekali lagi kepadanya bahwa saya pribadi, Maria Perawan yang Kudus, Bunda Allah mengutus kamu." Penampakan ketiga. Hari berikutnya, Senin, dia meninggalkan rumah untuk menemui Bapak Uskup. Menjelang jam 10 setelah misa, dengan cepat dia menuju istana. Sambil berlutut di bawah kaki, dengan sedih dia menguraikan pesan Bunda agar uskup mendirikan gereja di lokasi yang dikehendaki sang Bunda. Meskipun dia sudah menjelaskan sosok wanita itu dengan lengkap dan segala sesuatu yang ada, sudah dia lihat, namun Bapak Uskup masih meminta bukti dan tanda. Bapak Uskup memintakan orang kepercayaan membutuhkan kemana Juan Diego pergi untuk mencari tahu tentang siapa yang dia lihat dan dengan siapa dia bicara. Ketika menyeberang jembatan Tepe Yacak, sekonyong-konyong Juan Diego hilang dari pandang mereka. Mereka mencari dia kemana-mana tapi tidak ditemukan. Mereka kembali dengan marah. Mereka berusaha meyakinkan Bapak Uskup agar tidak mempercayai kesaksian Juan Diego. Mereka menuduhnya telah berbohong dan bercurang. Mereka bersungguh akan menangkan dan menghukumnya. Juan Diego menyampaikan jawaban Bapak Uskup. Mendengar itu, Bunda Maria berkata, "Baik, sayangku, kamu akan kembali ke sini esok. Karena itu kamu boleh bawa tanda yang diminta Bapak Uskup. Pergi sekarang, saya akan menunggumu di sini besok." Penampakan keempat. Pada Selasa 12 Desember, Juan Diego kembali ke bukit. Ketika dia mencapai puncak, dia dibuat takjub dengan begitu banyak bunga mawar Kastilan yang indah sekali, seolah-olah sedang berada dalam taman dan musim semi. Padahal waktu bukit itu
terdiri batu badas yang hanya tumbuh rumput liar dan tumbuhan berduri. Bunga-bunga itu begitu semerbak diliputi tetesan embun malam yang menyerupai mutiara. Dari atas bukit sang bunda berkata, petik bunga-bunga itu, kumpulkan, ikat, lalu bawa ke hadapanku. Bunda Maria mengambil bunga-bunga itu dengan tangannya dan meletakkan kembali ke dalam mantelnya sambil berkata, anakku, bunga mawar ini adalah bukti dan tanda yang akan kamu bawa ke bawah uskup. Diego pun menuju istana uskup dengan membawa bunga mawar dan mantelnya. Dan hati-hati agar tidak ada satupun yang jatuh dari mantelnya. Saya menikmati hukum harumnya yang merbak. Gambar Bunda Maria. Ketika tiba di istana uskup, Juan Diego temui kepala rumah tangga uskup dan pelayan lainnya. Mereka tidak mengizinkan, bahkan sama sekali tidak mendengarkan dia. Tapi mereka penasaran dengan sesuatu yang ada dalam mantelnya. Mereka berusaha mengganggu, dan menarik mantelnya. Pada saat ditarik, tersingkaplah isi bungkusan mantelnya. Mereka begitu takjub melihat bunga mawar Castilla yang indah, padahal bunga bukan musimnya. Mereka berusaha merampas dan menarik beberapa tangkai, tapi tidak berhasil. 3 kali mereka nekat, tapi gagal lagi. Karena setiap kali mereka berusaha mengambilnya, mereka tidak bisa melihat bunga yang sungguhnya. Lalu mereka pergi memberitahu uskup. Mendengar itu, uskup tersadar bahwa apa yang dibawa orang itu, Indian itu, adalah bukti yang dimintanya. Uskup memintakan agar orang itu diizinkan masuk. Juan Diego berlutut di hadapan uskup dan menceritakan apa yang dialaminya. Juga pesan Bunda Maria agar didirikan bagian sebuah gereja di tempat penampakan. Di depan Bapak Uskup, Juan Diego membentangkan mantel putihnya, lalu menghamburkan bunga mawar Castilla ke lantai. Sesuatu yang ajaib terjadi. Tiba-tiba tampak gambar Bunda Maria terlukis indah pada mantel Juan Diego. Melihat itu, Bapak Uskup semua ada di itu berlutut dan takjub. Bapak Uskup dengan derai air mata berdoa dan meminta maaf karena selama ini tidak memenuhi permintaan sang bunda. Lalu Bapak Uskup mengambil gambar itu untuk diletakkan di dalam kapel. Hari berikutnya, Bapak Uskup berkata kepada Juan Diego, baik, tunjukkan kepada kami di mana Bunda Maria mendaki agar sebuah gereja didirikan untuknya. Gambar Bunda Maria tersebut masih terpelihara sampai seperti aslinya sampai sekarang. Padahal sebuah mantel dari serat kaktus biasanya hanya bertahan paling lama 20 tahun. Mantel Juan Diego masih bertahan hampir 500 tahun. Ajaib. Oke, thank you.